Untuk kali ini kita akan membahas tentang persamaan linear satu variabel. Nah, untuk materi ini sebenarnya materi kelanjutan dari bentuk aljabar yang kemarin. Nah, di materi ini nanti kita banyak sekali menjumpai bentuk-bentuk aljabar. Nah, seperti contohnya di sini. Nah, pada persamaan ini kan 5C dikurangi 2 sama dengan 4C ditambah 7 ya. Nah, di sini nanti kita mencari nilai dari C-nya itu berapa. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi, di sini kan persamaan linear satu variabel. Artinya, di sini hanya memuat satu variabel dan berpangkat 1 ya. Apa variabelnya? Yaitu hurufnya, huruf C, gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, nanti bisa kita selesaikan dengan cara menjadikan 0 variabelnya dulu yang kecil. Nah, di sini kan 5C, di sini 4C. Nah, supaya jadi 0, berarti yang di sebelah kiri tanda atau di sebelah kanan tanda sama dengan ini, nanti kita tambah atau kurangkan. Nah, kita lihat di sini, ini 5C, di sini 4C. Yang kecil yang mana? Oh, yang kecil adalah 4C. Jadi nanti kita buat jadi 0. Di sini kan 4 ya. Nah, kalau kita bikin jadi 0, berarti kita perlu kurangi dengan 4. Sehingga bentuknya nanti menjadi 4C ditambah 7, kemudian dikurangi 4C. Kalau yang kanan ini dikurangi 4C, maka yang kiri juga nanti dikurangi 4C. Sehingga menjadi 5C dikurangi 2 dikurangi 4C. Gitu ya. Nah, kemudian 4C dikurangi 4C kan habis, menyisakan 7. Nah, kemudian 5C dikurangi 4C yaitu 1C ya. Nah, nanti 1C tinggal dikurangi 2. Nah, ini kan sudah kita peroleh 1C. Nah, kemudian kita tinggal menjadikan yang konstantanya ini 0. Kalau di sini kurang, kita jadikan 0 berarti ditambah ya. Sehingga menjadi C. Karena di depan huruf C ini ada angka 1, itu boleh tidak ditulis, langsung C saja. Kemudian dikurangi 2, ditambah dengan 2. Kalau ruas kiri ditambah dengan 2, maka ruas kanan juga ditambah dengan 2. Seperti itu ya. Sehingga ini nilai C-nya sama dengan 7 ditambah 2, 9. Seperti itu. Nah, nanti juga bisa kita selesaikan dengan cara seperti ini. Ini 5C dikurangi 2 sama dengan 4C ditambah 7 ya. Nah, prinsip kita adalah jadikan satu variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Sehingga nanti semua variabel kita taruh di kiri saja. Ini kan 4 ya. Nah, nanti ini kita pindahkan ke kiri. Kalau di sini tandanya tambah, berarti kalau kita pindahkan nanti jadi kurang. Sebaliknya, kalau nanti di sini kurang, kita pindahkan ke sana jadi tambah. Seperti itu. Jadi, ini bisa kita kelompokkan menjadi 5C. Yang ini kan tadi tambah ya, kita pindah ke sana jadi kurang 4C. Nanti sama dengan, ini kan sisanya 7 ya. Kemudian yang konstanta ini juga langsung kita pindahkan saja. Kurang ke sana jadi apa? Jadi tambah. Nah, 5C dikurangi 4C sama dengan berapa? C sama dengan 7 ditambah 2 yaitu 9. Nah, seperti itu ya. Baik, di soal berikutnya, himpunan penyelesaian dari persamaan ini sama dengan ini. Ini di dalam kurung ya, artinya keduanya ini nanti dikalikan dengan 4 di sini. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti ini, supaya mempermudah dalam pengerjaan. Sehingga 4 kali 2x yaitu 8x, kemudian 4 dikalikan 3, 12 sama dengan 10x ditambah 8. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita gunakan prinsip tadi, yang variabel kita ubah ke kiri semua. Sehingga yang 10 ini, 10x, kita nanti pindahkan ke kiri. Sehingga menjadi 8x, ini plus ke sana jadi kurang ya, 10x sama dengan ini 8. Nah, 12-nya ini plus, kita pindahkan ke sana jadi kurang. Nah, 8 dikurangi 10 yaitu negatif 2x sama dengan 8 dikurangi 12, negatif 4. Maka nilai x-nya ini tinggal
ini kan kali ya, berarti ke sana jadi bagi. Negatif 4 dibagi negatif 2, yaitu 2. Seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, ada triknya. Langkahnya adalah kita lihat penyebutnya. Di sini kan penyebutnya 2 dan 3 ya. Kita cari KPK-nya. KPK dari 2 dan 3 adalah 6 toh. Nah, berarti semua persamaan ini nanti kita kalikan dengan 6, gitu ya. Nah, karena di sini ada tanda operasi tambah, ini kita kurung. Supaya apa? Supaya menandakan keduanya ini nanti dikalikan dengan 6. Ini juga dikurung, gitu ya. Nah, kemudian di sini kan 6 dikali X ditambah 2, kemudian dibagi 2 ya. Nah, ini bisa langsung kita sederhanain aja. 6 dibagi 2 saja, yaitu 3. Berarti 3 kali nanti X ditambah dengan 2. Seperti itu ya. Kemudian ditambah dengan, ini juga sama, 6 dibagi 3, yaitu 2 dikali X ditambah 3. Sama dengan, nah ini jangan sampai lupa, ini juga dikalikan. 12 kali 6, yaitu 72. Nah, setelah ketemu seperti ini, prinsipnya sama dengan yang tadi. Ini kita hilangkan kurungnya dulu. 3 kali X yaitu 3X. Kemudian 3 kali 2, 6. Ditambah 2 kali X, 2X. 2 kali 3 yaitu 6. Sama dengan 72. Nah, yang suku sejenis kita jumlahkan. 3X ditambah 2X yaitu 5X. Kemudian 6 ditambah 6 yaitu 12 sama dengan 72. Seperti itu ya. Nah, dari sini konstantanya ini kita pindahkan ke kanan. Kalau di sini plus, berarti ke sana nanti jadi kurang. Sehingga menjadi 5X sama dengan 72 dikurangi 12 ya. Berarti 5X sama dengan 72 dikurangi 12 yaitu 60. Maka ini tinggal 60 dibagi 5 yaitu 12. Baik, soal berikutnya kita bahas soal ini ya. Nah, di sini sudah saya tuliskan. Langkah pertama adalah kita cari KPK dari penyebutnya. Kita lihat di sini penyebutnya 5 dan di sini 2. Berarti kita cari KPK dari 5 dan 2 ya. 10. Gitu ya. Kemudian, ini bisa kita kalikan. 10 dikali 1/5, yaitu 2X. Kemudian negatif 2 kali 10, negatif 20. Gitu ya. Nah, ini kita kurung dulu. Kemudian 10 kita tinggal bagi dengan 2, yaitu 5. Nanti kita kalikan dengan X dikurangi 1. Nah, kemudian ini kita kalikan. Nah, ini menjadi 2X dikurangi 20 sama dengan 5X dikurangi 5. Nah, kemudian variabelnya kita pindah ke kiri semua ya, sehingga menjadi 2X dikurangi 5X sama dengan konstanta kita pindah ke kanan semua. Negatif 5 ditambah 20. Nah, 2X dikurangi 5X adalah negatif 3X sama dengan negatif 5 ditambah 20, yaitu 15. Maka dari sini nilai X-nya adalah 15, tinggal dibagi dengan negatif 3, yaitu negatif 5. Oke, soal berikutnya adalah diketahui sisi suatu persegi adalah 3X dikurangi 4 cm dan kelilingnya 32 cm. Tentukanlah A. Nilai X, B. Panjang sisi persegi, C. Luas persegi. Nah, dari sini bisa kita selesaikan dengan cara gambar dulu ya. Dimana persegi itu semua sisinya sama. Sisinya tadi adalah ini ya, 3X dikurangi 4. Nah, dari sini kelilingnya adalah 32 cm. Nah, persegi itu kan kelilingnya adalah 4 kali S ya. 4 kali S itu adalah kelilingnya. Berarti bisa kita tuliskan nanti 4 dikali sisinya yaitu 3X dikurangi 4 sama dengan 32. Nah, di sini kan kali.
itu bisa kita pindahkan ke kanan menjadi bagi, sehingga menjadi 3x dikurangi 4 sama dengan 32 dibagi 4, 8 ya. Nah, dari sini konstantanya kita pindahkan ke sana. 3x sama dengan 8 ditambah 4, maka 3x sama dengan 12, maka nilai x-nya adalah 4. Nah, setelah ketemu nilai x-nya 4, kita bisa mencari panjang sisinya. Tadi panjang sisinya adalah 3x dikurangi 4 ya, berarti 4-nya ini kita substitusi ke sini, berarti 3 kali 4 dikurangi 4, maka 3 kali 4, 12 dikurangi 4 yaitu 8 cm. Nah, kemudian kita bisa mencari luas persegi. Luas itu adalah sisi kali sisi, berarti 8 cm kali 8 cm sama dengan 64 cm pangkat 2. Baik, kita lanjutkan soal berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, di soal sebelumnya, tadi kan kita membahas tentang persamaan ya. Kalau di soal pertidaksamaan, itu memuat tanda ketidaksamaan seperti ini. Nah, untuk prinsip mengerjakannya, sama dengan yang persamaan tadi. Oke, langsung saja kita kerjakan ya. Ini adalah 4x dikurangi 2. Ini kita baca lebih dari atau lebih besar 3x ditambah 5. Nah, nanti kita mencari nilai x yang memenuhi persamaan. Seperti ini. Nah, langkahnya sama. Semua variabel kita ubahkan ke kiri saja ya, sehingga menjadi 4x. Ini plus ke sana jadi kurang. Kemudian ini 5. Kurang ke sana jadi tambah. Itu ya. Nah, 4x dikurangi 3x yaitu x lebih dari 7. Nah, himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Ini x lebih dari 7, berarti 7 tidak ikut ya, yaitu 8, 9, 10, dan seterusnya. Kenapa dan seterusnya? Karena di sini himpunannya bilangan cacah sampai tak terhingga. Itu ya. 3x dikurangi 8 lebih kecil dari 5x ditambah 6. Nah, ini kita kalikan dulu. 3x, 3 kali negatif 8, negatif 24. 5x ditambah 6. Seperti ini ya. Nah, berikutnya yang variabel dengan variabel, berarti 5 ini kita pindahkan ke sana. Menjadi 3x dikurangi 5x. Di sini 6. Ini kurang ya, ke sana jadi tambah 24. Gitu ya. Nah, ini 3x dikurangi yaitu negatif 2x lebih kecil dari 30. Nah, setelah sampai bentuk ini, hati-hati. Kalau untuk soal pertidaksamaan yang di depan x, ini harus kita ubah dalam bentuk positif. Dengan cara ini dikalikan dengan negatif 1. Gitu ya. Jadi ini kita kalikan dengan negatif 1 sehingga nanti x-nya itu positif. Ini menjadi 2x, ini negatif 30, gitu ya. Nah, ketika kita mengalihkan negatif 1 tadi, tandanya kita balik. Ini tandanya lebih kecil, sehingga sekarang menjadi lebih besar. Sehingga nanti nilai x-nya lebih besar dari negatif 30 dibagi 2. Sehingga nanti nilai x-nya itu lebih besar dari negatif 15. Soal berikutnya. Tentukan penyelesaian dari 3x dikurangi 2 lebih kecil atau sama dengan 1 ditambah 2x untuk x lebih besar dari 0 dan x kurang dari atau sama dengan 5. Di mana x itu nanti anggota bilangan bulat. Nah, kita bisa mengetahui x-nya dari sini ya. X-nya itu berarti batasannya lebih dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 5. Berarti nilai x-nya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Gitu ya. Nah, kita tinggal menyelesaikan seperti yang tadi. Yang variabel kita ubah ke kiri saja, sehingga menjadi 3x nanti
dikurangi 2x lebih kecil atau sama dengan 1 ditambah 2. Nah, 3x dikurangi 2x sama dengan x lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, dari sini nilai x berapa saja yang memenuhi dari aturannya tadi. Berarti nilai x-nya yang memenuhi adalah 1, 2, dan 3. Seperti itu. Oke, untuk soal berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nah, di sini x-nya dibatasi ya dari negatif 15, kemudian negatif 14, dan seterusnya sampai 0. Nah, prinsip mengerjakannya sama dengan yang persamaan tadi. Kita lihat penyebutnya, yaitu 2 dan 5. Kemudian kita kalikan dengan KPK. KPK dari 2 dan 5 yaitu 10 ya. Maka bentuk ini nanti kita kalikan dengan 10. Sehingga ini setengah kali 10, x yaitu 5x. Kemudian 3 kali 10, 30, lebih kecil atau sama dengan 1/5x dikali 10 yaitu 2x. Nah, kemudian variabelnya kita ubah ke kiri semua, yaitu menjadi 5x plus ke sana jadi kurang ya, 2x. Ini plus 30 jadi negatif 30. Nah, di sini 5x dikurangi 2x yaitu 3x kurang dari atau sama dengan negatif 30. Nah, ketika seperti ini kita tidak perlu mengalihkan negatif 1 ya. Kenapa? Karena di sini x-nya sudah positif. Jadi nanti kita kalikan negatif 1 jika di sini x-nya negatif. Ingat-ingat ya. Nah, kemudian dari bentuk itu bisa kita tuliskan 3x kurang dari atau sama dengan negatif 30. Maka nilai x-nya tinggal negatif 30 dibagi dengan 3. X-nya kurang dari atau sama dengan negatif 10. Nah, dari sini himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan. X-nya itu kurang dari atau negatif 10, yaitu negatif 15, negatif 14, kemudian negatif 13, negatif 12, negatif 11, dan negatif 10. Negatif 10-nya ikut ya, karena di sini ada tanda sama dengannya. Nah, dari soal ini, langkah pertama bisa kita gambarkan terlebih dahulu. Kita gambar balok ya. Nah, kemudian balok ini itu kan tersusun dari ini panjang, ini lebar, ini tinggi ya. Kalau kita hitung panjangnya itu ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. Berarti panjangnya nanti kali 4, lebarnya juga 4 ya. 2, 3, 4. Dan tingginya juga ada 4. Nah, dari ketiga bentuk ini nanti bisa kita simpulkan 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Gitu ya. Ini untuk penyusun dari kerangka balok. Nah, dari bentuk itu bisa kita tuliskan kerangka baloknya menjadi 4 kali tadi panjang tambah lebar tambah tinggi ya. Dimana nanti tinggal 4 kali panjangnya kita ganti x ditambah 5. Kemudian lebarnya kita x dikurangi 2 dan tingginya kita ganti dengan x. Seperti itu ya. Nah, dari ini bisa kita selesaikan x tambah x ditambah x menjadi 3x. 5 dikurangi 2 yaitu 3. Nah, berarti ini tinggal kita kalikan saja. 4 kali 3x yaitu 12x. Kemudian 4 dikali 3 yaitu 12. Jadi panjang kawat penyusun dalam bentuk x adalah 12x ditambah 12. Nah, untuk pertanyaan yang B adalah, jika panjang kawat yang digunakan seluruhnya tidak lebih dari 132 cm, tentukan ukuran maksimum balok tersebut. Nah, tadi kan kita sudah memperoleh panjang kawatnya adalah 12x ditambah 12 ya. Nah, di sini bisa kita buat kalimat matematikanya. Panjang kawatnya tadi kan ini, tidak lebih dari 132. Berarti bisa kita tuliskan 12x ditambah 12 tidak lebih dari 132, bisa kita tuliskan kurang dari atau sama dengan
132. Itu ya. Nah, kemudian ini kita pindahkan ke sana menjadi 12x kurang dari atau sama dengan 132 dikurangi 12 menjadi 12x kurang dari atau sama dengan 120. Maka nilai x-nya kurang dari atau sama dengan, ini dibagi ini ya, 10. Nah, kemudian tadi kan panjangnya adalah x ditambah 5 ya. Kemudian tadi lebarnya adalah x dikurangi 2 dan tingginya adalah x. Substitusikan saja x-nya. Nah, x-nya di sini kan tadi kurang dari atau sama dengan 10. Nah, kita ambil yang maksimal, yaitu kita ambil 10-nya. Maka panjangnya itu menjadi 10 ditambah 5, yaitu 15 cm. Kemudian lebarnya kita tuliskan 10 dikurangi 2, yaitu 8 cm. Dan tingginya adalah 10 cm. Nah, dari soal ini itu bisa kita tuliskan tadi panjangnya adalah x ditambah 7 cm ya. Kemudian lebarnya adalah x dikurangi 2 cm. Nah, dari sini itu kita bisa mencari kelilingnya dulu, di mana kelilingnya tidak lebih dari 50 cm. Berarti bisa kita tuliskan keliling tidak lebih dari 50 cm. Artinya apa? Artinya kita bisa mencari kelilingnya. Rumus keliling adalah 2 kali panjang tambah lebar ya. Itu kurang dari atau sama dengan 50. Nah, di sini kali, berarti nanti kita kesana jadi bagi, sehingga menjadi panjang ditambah lebar nanti kurang dari atau sama dengan 50 dibagi 2, 25. Nah, panjangnya kita gantikan ini, lebarnya kita gantikan dengan ini, sehingga menjadi x ditambah 7 nanti ditambah dengan x dikurangi 2 kurang dari atau sama dengan 25. Seperti itu ya. Nah, di sini x ditambah x yaitu 2x, 7 dikurangi 2 yaitu plus 5 kurang dari atau sama dengan 25. Nah, ini kita pindahkan ke sana, plus jadi kurang, berarti 2x kurang dari atau sama dengan 25 kurangi 5 yaitu 20. Maka x-nya kurang dari atau sama dengan 10, gitu ya. Nah, kalau kita nanti mencari luas, berarti kita membutuhkan panjang dan lebar. Nah, panjangnya tadi adalah x ditambah 7 dan lebarnya adalah x dikurangi 2. Sehingga panjangnya bisa kita cari 10 ditambah dengan 7, yaitu 17 cm. Dan lebarnya adalah 10 dikurangi 2, yaitu 8 cm. Maka luasnya tinggal panjang kali lebar, yaitu panjangnya 17 cm dikali lebarnya 8 cm. Maka luasnya menjadi 136 cm pangkat 2.